Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Setelah berbahagia dengan datangnya Ramadan yang mulia, kaum muslim pun menanti kehadiran kebahagiaan berikutnya, yakni datangnya hari kemenangan, Idul Fitri. Ada beberapa pelajaran yang bermakna yang dapat dipetik di balik perayaan hari kemenangan. Yang pertama, kebahagiaan dan syukur. Tak ada muslim yang tak bahagia jika Idul Fitri tiba, mengingat makna itu adalah hari raya, hari perayaan, hari yang dirayakan. Rasulullah SAW menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, selain puasa, karena puasa itu adalah untukku, dan akulah yang langsung akan memberikan pahala. Sebab ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua momentum kegembiraan. Kebahagiaan ketika ia berbuka, dan ketika ia bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma kasturi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Namun kebahagiaan yang dimaksud tentu saja karena kesyukuran atas karunia taufik Allah pada hambanya setelah meraih sukses Ramadan dengan persembahan amal yang istimewa guna mencapai takwa. Sejatinya, itulah kebahagiaan hakiki seorang hamba mengisi hidup agar senantiasa tunduk patuh kepada Sang Pencipta. Yang kedua, pengokohan iman. Penyambutan Idul Fitri disunahkan untuk mengumandangkan takbir, tahlil, tasbih, serta tahmid. Lisan basah dengan memuliakan zikir, memuliakan ilahi Rabbi sebagai penegasan keimanan dan tauhid. Sebagaimana juga diperintahkan kepada Rasulullah SAW saat memperoleh karunia kenikmatan puncak yang telah dicita-citakan bertahun-tahun, cita-cita mulia dalam pengembangan dakwah yang gemilang dengan menaklukkan kota Mekah. Selanjutnya berbondong-bondonglah penduduk Jazirah Arab masuk ke dalam Islam. Dalam sembah syukurnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Ketiga, kembali ke fitrahnya. Telah lazim terdengar di telinga, Idul Fitri menjadikan jiwa-jiwa manusia yang berupaya taat menjadi kembali suci. Oleh sebab itu, fitrah ini mestilah secara kontinu untuk dapat dijaga juga dipertahankan. Seperti yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hari raya orang mukmin itu ada 5. Pertama, ketika tidak tercatat satu pun dosa padanya di hari itu. Kedua, ketika dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman. Ketiga, ketika dia selamat melintasi titian di akhirat. Keempat, ketika dia masuk surga. Kelima, ketika dia melihat Allah Azza wa Jalla. Demikianlah 5 hari raya seorang mukmin. Kemudian yang keempat adalah kepekaan sosial. Islam merupakan agama yang mengajarkan hambanya untuk memiliki kepekaan sosial. Peka juga peduli terhadap sesama umat manusia. Karakter inilah yang tampak nyata selama bulan Ramadan yang akan segera berlalu. Semangat berbagi, menyisihkan separuh rizki untuk menjalankan sunnah Rasulullah dalam infak sedekah. Semua dilakukan karena kecintaan kepada baginda Muhammad SAW, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagi akan menumbuhkan kecintaan kepada sesama umat manusia, yang berlebih memberi kepada yang membutuhkan, memudahkan mereka dalam pemenuhan akan kebutuhan hidup. Aktivitas berbagi ini pun akan semakin indah jika bukan hanya diindahkan di dalam Ramadan, tetapi di setiap masa guna meraup pahala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kebersamaan dan persatuan umat.
Ramadan kental dengan nuansa kebersamaan juga persatuan umat, mengawali saum, menunaikan tarawih berjamaah di masjid, tadarus, iktikaf di 10 hari terakhir, zakat fitrah bersama, hingga merayakan Idul Fitri pun bersama. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasa itu adalah pada hari di mana kalian berpuasa, dan beridul fitri adalah pada hari di mana kalian semua beridul fitri secara bersama-sama. Demikian juga dengan Idul Adha, yaitu pada hari di mana kalian semuanya beridul adha secara bersama-sama. Semoga kita sebagai mukmin yang hendak meraih takwa dapat konsisten mengamalkan 5 pelajaran berharga tersebut. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tak hanya ada di dalam Ramadan saja, melainkan di setiap bulan, setiap hari, hingga setiap detik. Semoga kita tergolong kepada hamba yang beruntung karena memelihara takwa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.